Wong kapitayan sejatinya itu kiblatnya apa? Lah kalau agama Islam barulah kiblatnya kan Ka'bah, Mekah. Nah kalau agama yang lain mungkin kiblatnya yang lain lagi lah, saya tidak memahami persis lah. Namun saya karena gerentes Hendrio yang bahwasanya keluhuran saya dari Jaka Sengkala atau Aji Saka sampai dengan Bung Karno sampai keluhuran yang besar yang saya maksud yang berperan dalam kenegaraan ini, ibaratnya seolah-olah tanpa ada keyakinan tertentu atau dengan kata lain dikatakan penyembah batu menurut Belanda. Kalau menurut orang yang beragama Islam mengatakan mungkin kafir dan sebagainya lah. Ini banyak yang tercela, namun nyaris tidak ada yang memuja. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat lelukun Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melantunkan kata uluk salam saya, di mana yang intinya adalah mewakili daripada para yang tidak kelihatan, intinya para leluhur bagi yang kaum yang yakin. Kalau yang nggak yakin ya tentunya nggak ada leluhur, kan ada itu yang mati ya wis pokoknya tinggal memetik buah perbuatan, nanti di sana tidak ada penghormatannya kepada arwahnya, kepada sukmanya yang baru meninggalkan rumah bersama kita, tidak diyakini bahwasanya sukma itu masih ada di tempat. Makanya kalau menurut saya punya hak juga untuk menyampaikan ya, yang tidak percaya adanya roh itu sama juga yang tidak percaya adanya hal yang gaib. Dan pisahnya ruh dengan raga itu sungguh sangat menyayat hati, menyayat jiwa, menyayat raga. Saya menguraikan di sini intinya bahwa kita mesti meyakini adalah adanya hal yang gaib. Lalu saya akan menyampaikan bahwa saya sering ditanya dan saya sering melihat juga semacam diskusi dan lalu perdebatan yang menyamakan, padahal walaupun serupa namun tidak sama, yang membeda-bedakan namun walaupun beda sesungguhnya adalah sama-sama apa? Sama maksud dan tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia di muka bumi ini. Intinya kalau istilah Jawa untuk melakoni darmaning wajib, kalau istilah agama adalah untuk melakoni adanya ngibadah. Kalau orang Islam di tanah Jawa ini adalah ngelakoni ibadah. Lah apakah cukup manusia ibadah saja? Tidak mungkin, maka perlulah membangun pondok umpamanya. Apakah cukup membangun pondok? Tidak mungkin, perlulah itu mobil lah. Nilai-nilai di situ jangan, menurut saya tidak prayoga atau tidak bagus manakala kita itu numpang anget di dalam pendidikan keimanan. Nah menurut saya ya pondok ini kan pendidikan keimanan. Kalau saya ibaratnya ngajinya ke kesepuhan juga termasuk pendidikan keimanan. Lalu mungkin yang agama lain juga sama. Intinya masing-masing adalah punya didikan keimanan. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada kaitannya karena Tuhan menciptakan makhluk gaib yang bernama jin menurut yang mengatakan jin. Ada yang mengatakan setan menurut yang mengatakan setan. Sebab semua itu saya meyakini, mohon maaf ya, tingkatan keimanan atau keyakinan kaum sekarang tidak seperti kaum yang dulu. Manusia sekarang tingkatannya, keimanannya tidak seperti yang dulu. Yang saya maksud bahwasanya saya yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidaklah itu kiyaine, tidaklah itu dukune, tidaklah itu pendetane, tidaklah itu yang lainnya, baik biku, baik itu mangkunya. Saya meyakini adalah 1 juta dibanding 1 orang yang pernah melihat setan, orang yang pernah melihat
jin. Dan lalu saya akan mengatakan bahwasanya intinya orang itu nembe kulak deal adol jere, kalau istilah Banyumas itu kulak dean ya, cerita sana dibawa ke sini, nanti dibawa ke sini lagi, dan lalu cerita dari sini dibawa ke sana, itu namanya kulak dean adol jere. Artinya baru katanya lah, istilahnya itu ada setan juga, umpamanya kiai, umpamanya ini saya mengumpamakan, umpamanya kiai yang kelihatannya ampuh sekali, yang katanya sakti dan sebagainya, itu tetap umpamanya Kang Ujang Bustomi umpamanya itu sudah pernah menangkap setan dan sebagainya. Saya meyakini tidak mungkin akan bisa melihat setan ya, saya meyakini. Kalau menurutnya ya mau saja, tapi kalau katanya kiainya ada setan dan lalu hati dan pikiran itu mengangan-angan di situ ada setan dan lalu ditundung-tundung, ini menurut saya ya. Artinya saya punya pendapat boleh saja, namun saya juga tidak mencela dan tidak memuja. Saya akan menguraikan bahwasanya pertanyaan atas keimanan orang yang lain selain Kapitayan, sekali lagi pertanyaan orang yang selain Kapitayan itu sering mempertanyakan terhadap saya. Wong Kapitayan sejatinya itu kiblatnya apa? Lah kalau agama Islam barulah kiblatnya kan Ka'bah, Mekah. Lah kalau agama yang lain mungkin kiblatnya yang lain lagi lah, saya tidak memahami persis lah. Namun saya karena gerenteseng Drio yang bahwasanya keluhuran saya dari Jaka Sengkala atau Aji Saka sampai dengan Bung Karno sampai keluhuran yang besar yang saya maksud, yang berperan dalam kenegaraan ini ibaratnya seolah-olah tanpa ada keyakinan tertentu, atau dengan kata lain dikatakan penyembah batu menurut Belanda. Kalau menurut orang yang beragama Islam mengatakan mungkin kafir dan sebagainya lah. Ini banyak yang mencela, namun nyaris tidak ada yang memuja kepada keluhuran saya lah. Saya bela rasa terhadap keluhuran saya. Saya menanyakan sebisa asa saya, yang bahwasanya saya mendapat jawaban intinya. Yang saya melakoni dengan dikir, kalau istilah kiai mungkin dikir ya berwirid-wirid lah. Kalau menurut saya ngesti dengan cara ngesti saya, ngesti Aji Poncowolo itu bahwasanya saya akan menyampaikan orang yang sungguh-sungguh beriman menurut kaum Kapitayan ya, menurut petunjuk leluhur atau jalur Kapitayan ini, orang yang sungguh-sungguh beriman. Di situ ada kata-kata orang yang sungguh-sungguh beriman itu kiblatnya adalah alam kuasa hukum. Di situ ada titik-titik kelihatan rekam rasa saya adalah Pangeran Kang Akaryo Jagat. Ya, yang Akaryo Jagat itu ya yang menciptakan bumi langit seisinya lah. Saya intinya menyampaikan di sini bahwasanya kiblatnya kaum Kapitayan itu adalah alam kuasa hukum Pangeran Kang Akaryo Jagat. Artinya yang perlu saya sampaikan bahwasanya kita itu berkiblat kepada alam. Yang dimaksud berkiblat kepada alam, yang bahwasanya yang dimaksud alam kuasa hukum. Sekali lagi, yang dimaksud alam kuasa hukum titik-titik Pangeran adalah segala sesuatu kiblatnya itu kepada hukum alam. Sekali lagi, segala sesuatu baik ucapan, tindakan yang lainnya itu berkiblat kepada hukum alam. Artinya kekuatan alam ini adalah hakim, merupakan hakim atau merupakan kuasa hukum dari diri kita dan dari Tuhan kita. Lah di situ yang lebih dikenalnya adalah ngilmu titen. Titenono wong cidro moso langgengo. Sekali lagi, titenono wong cidro moso langgengo. Artinya siapa yang mencidrai, siapa yang mencidrai, yang mencidrai ya yang melukai lah, yang melukai atau pri kemanusiaannya niscaya, sekali lagi, siapa yang mencidrai pri kemanusiaannya niscaya akan mendapat hukuman atau mendapat karma yang setimpal dengan perbuatannya. Sekali lagi, siapa yang mencidrai pri kemanusiaan ya niscaya akan mendapat hukuman masih di jagat ini bisa dititani. Umpamanya seorang jagoan yang luar biasa, ini saya matinya juga akan dibunuh orang ya. Dengan kata lain, siapa yang ngedirge dengan kedigdayaannya niscaya matinya juga akan terbunuh oleh yang lebih digdaya ya. Karena di atas langit
ada langit. Sekali lagi, di atas langit ada langit. Jadi intinya kiblat orang Jawa itu ya, kiblat orang Kapitayan khususnya Jawa yang saya maksud adalah alam kuasa hukum Pangeran Kang Akaryo Jagat. Serasa demikian. Terima kasih.